Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada perkuliahan kali ini. Selawat beserta salam tak lupa pula kita panjatkan atas kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen satuan pendidikan yaitu Ibu Dr. Sulastri MPD. Baik, pada kesempatan kali ini saya Al-Fatihah Zahra Putri Zulin akan mempresentasikan hasil review buku yang berjudul Manajemen Pendidikan. Buku ini membahas berbagai konsep dan praktik manajemen dalam dunia pendidikan, mulai dari dasar-dasar manajemen hingga manajemen mutu pendidikan. Baik, kita lanjut ke identitas buku. Sebelum membahas isi buku, saya akan menjelaskan identitas buku terlebih dahulu. Buku ini berjudul Manajemen Pendidikan yang ditulis oleh beberapa penulis, yaitu Maya Novitasari dan tim. Timnya yaitu Andri Kurniawan, Ayesa Dara Fayola, Imam Nawawi, Kartin Aprianti, Abdurrahim, Krista Fike Lotulung. Lalu buku ini diterbitkan pada tahun 2022 oleh PT Global Executive Technology dengan jumlah halaman 118. Buku ini membahas berbagai aspek yang penting dalam pengelolaan pendidikan. Baik, kita lanjut ke daftar isi. Buku ini terdiri dari 7 bab. Setiap bab membahas topik yang berbeda, mulai dari pengantar manajemen pendidikan, manajemen tenaga kependidikan, manajemen kurikulum, budaya, iklim sekolah, pengembangan lembaga sekolah, hingga manajemen mutu terpadu. Baik, kita lanjut ke mereview bab 1 pada buku ini, yaitu pengantar manajemen pendidikan. Pada bab pertama ini penulis menjelaskan konsep dasar mengenai manajemen dan kaitannya dengan dunia pendidikan. Dijelaskan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Selain itu dijelaskan juga adanya beberapa tingkatan manajemen, mulai dari manajemen tingkat atas, menengah, hingga bagian tingkat bawah, yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Menurut saya, bab ini sangat penting untuk menjadi fondasi dalam memahami keseluruhan isi buku. Sebelum membahas lebih jauh mengenai manajemen pendidikan, pembaca perlu memahami terlebih dahulu apa itu manajemen dan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga menyadari bahwa banyaknya kegiatan sekolah sebenarnya merupakan bagian dari proses manajemen, meskipun sering tidak kita sadari. Misalnya penyusunan jadwal pelajaran atau pembagian tugas guru hingga pengelolaan kegiatan siswa. Jadi menurut saya pembahasan pada bab ini tuh cukup umum dan teoritis. Akan lebih menarik apabila penulis menambahkan contoh nyata yang terjadi di sekolah, sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami penerapan konsep manajemen dalam dunia pendidikan. Baik, kita lanjut ke bab 2, yaitu tentang manajemen pendidikan. Pada bab kedua ini, penulis mulai membahas secara khusus mengenai manajemen pendidikan. Dijelaskan bahwa manajemen pendidikan merupakan proses pengelolaan seluruh sumber daya pendidikan baik manusia maupun non-manusia. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, bab ini juga menjelaskan tujuan dan manfaat manajemen pendidikan, yaitu menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Penulis di sini juga menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen pendidikan, seperti kualitas SDM, pendanaan pendidikan, sarpras, serta pemanfaatan teknologi informasi. Menurut saya, bab ini memberikan pemahaman yang penting mengenai bagaimana sebuah lembaga pendidikan harus dikelola. Saya setuju dengan pendapat penulis
bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas guru atau siswa saja, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem pengelolaan yang diterapkan di sekolah tersebut. Dan pada bab 2 ini ditulis oleh Andri Kurniawan. Baik, kita lanjut ke bab 3, yaitu manajemen tenaga kependidikan yang ditulis oleh Aisyah Dara Fayola. Tentang manajemen tenaga kependidikan. Bab 3 membahas mengenai tenaga kependidikan dan pentingnya pengelolaan SDM dalam dunia pendidikan. Penulis di sini menjelaskan bahwa tenaga kependidikan itu tidak hanya terdiri atas guru, tetapi juga kepala sekolah, tenaga administrasi, pusakawan, laboran, teknisi, dan berbagai pihak yang lain. Semua tenaga kependidikan tersebut memiliki peran masing-masing dalam membantu tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai proses manajemen tenaga kependidikan yang meliputi perencanaan kebutuhan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, penempatan, pembinaan, evaluasi, hingga pemberhentian tenaga kependidikan. Penulis di sini menekankan bahwa pengelolaan tenaga kependidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang profesional. Jadi menurut saya pada bab ini itu merupakan salah satu bagian yang sangat menarik karena menekankan pentingnya sumber daya manusia dalam pendidikan. Selama ini kan banyak orang yang berfokus hanya pada guru, padahal keberhasilan sekolah juga dipengaruhi oleh tenaga kependidikan lainnya. Saya menyadari bahwa administrasi yang tertata dengan baik itu pengelolaan perpustakaan yang efektif maupun pelayanan yang diberikan oleh staf sekolah juga berkontribusi di dalamnya terhadap kualitas pendidikan. Lalu kita lanjut ke bab 4, yaitu tentang manajemen kurikulum yang ditulis oleh Imam Nawawi. Pada bab keempat ini, penulis membahas mengenai manajemen kurikulum. Kurikulum dijelaskan sebagai pedoman utama yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, kurikulum harus direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan secara baik agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Selain itu, penulis menjelaskan bahwa kurikulum itu harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, evaluasi dan pengembangan kurikulum menjadi bagian penting dalam manajemen kurikulum. Jadi menurut saya pada bab 4 ini, kegiatan pembelajaran akan berjalan tanpa arah yang pasti tanpa adanya kurikulum. Saya juga setuju bahwa kurikulum harus terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman serta peserta didik dan teknologi. Saat ini dunia berubah dengan sangat cepat sehingga pendidikan juga harus beradaptasi. Baik, kita lanjut ke bab 5, yaitu tentang iklim budaya sekolah yang ditulis oleh Kartin Aprianti. Pada bab kelima ini, penulis menjelaskan bahwa iklim sekolah berkaitan dengan suasana yang dirasakan oleh seluruh warga sekolah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sementara itu, budaya sekolah merupakan nilai, kebiasaan, dan tradisi yang berkembang dalam lingkungan sekolah. Penulis juga menjelaskan berbagai manfaat budaya sekolah yang kondusif seperti meningkatkan motivasi belajar siswa, mempererat hubungan antar warga sekolah, serta membentuk karakter peserta didik. Jadi menurut saya bab ini menarik karena membahas aspek yang sering kita anggap sederhana, tetapi sebenarnya itu sangat berpengaruh dalam keberhasilan pendidikan. Saya percaya bahwa sekolah yang memiliki budaya positif mudah mencapai tujuan pendidikannya dibandingkan dengan sekolah yang memiliki lingkungan yang kurang kondusif. Bahkan menurut saya suasana sekolah yang nyaman dapat membuat siswa lebih semangat dalam belajar dan merasa. Karena itu membangun budaya sekolah di sini yang positif harus menjadi perhatian seluruh warga sekolah. Baik, kita lanjut ke bab 6, yaitu tentang manajemen pengembangan lembaga sekolah yang ditulis pada bab ke-6 ini, penulis membahas bagaimana sekolah dapat berkembang menjadi lembaga pendidikan yang unggul. Salah satu caranya yaitu melalui peningkatan kapasitas manajemen sekolah.
Selain itu, sekolah juga perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Bab ini juga menjelaskan yaitu pentingnya inovasi dan perubahan dalam dunia pendidikan. Sekolah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Jadi menurut saya pembahasan pada bab ini relevan dengan kondisi saat ini. Di era digital, sekolah tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara lama dalam mengelola pendidikan. Teknologi harus dimanfaatkan tentunya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran maupun pelayanan pendidikan. Saya setuju bahwa sekolah perlu terus melakukan inovasi agar mampu bersaing dan menghasilkan lulusan yang terbaik serta berkualitas. Baik, kita lanjut ke bab terakhir yaitu bab 7 mengenai manajemen mutu terpadu yang ditulis oleh Krista Fikilotulungi. Pada bab ini penulis itu menekankan konsep bahwa mutu pendidikan harus menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Penulis di sini juga menjelaskan bahwa peningkatan mutu tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi dilakukan secara berkelanjutan melalui kinerja kerjasama seluruh warga sekolah. Dalam konsep manajemen mutu terpadu di sini, semua pihak memiliki tanggung jawab terhadap kualitas pendidikan, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, hingga masyarakat sekitar. Mutu pendidikan tidak hanya diukur dari nilai akademik saja, tetapi dari kualitas layanan, karakter peserta didik, dan kepuasan masyarakat terhadap sekolah. Jadi menurut saya pada bab ini menjadi penutup yang sangat baik karena merangkum tujuan akhir dari seluruh proses manajemen pendidikan, yaitu terciptanya pendidikan yang bermutu. Saya setuju dengan pendapat penulis bahwa peningkatan mutu harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan semua. Jika hanya satu pihak yang berusaha meningkatkan kualitas pendidikan, maka hasilnya tentu tidak akan maksimal. Oleh karena itu, budaya mutu perlu ditanamkan dalam seluruh kegiatan sekolah agar kualitas pendidikan dapat terus meningkat dari waktu ke waktu. Baik, di sini saya juga menampilkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari isi buku manajemen pendidikan ini. Yang pertama itu kelebihannya, materi di sini itu disusun secara sistematis dan runtut. Yang kedua, cakupan pembahasan manajemen pendidikan cukup lengkap. Yang ketiga, menggunakan referensi dari berbagai ahli dan sumber ilmiah. Yang keempat, relevan untuk mahasiswa, guru, dan praktisi pendidikan. Yang kelima, bahasa yang digunakan relatif mudah untuk dipahami. Selanjutnya yaitu kekurangannya, yang pertama masih terdapat beberapa kesalahan tata bahasa dan penulisan dalam buku ini. Lalu yang kedua, kurang menyajikan contoh kasus nyata di lapangan. Yang ketiga, beberapa materi memiliki pembahasan yang berulang. Yang keempat, minim data dan hasil penelitian terbaru. Lalu yang kelima, pembahasan mengenai teknologi pendidikan belum mendalam. Baik, sekian hasil review buku dari manajemen pendidikan saya kali ini. Jadi kesimpulannya yaitu secara keseluruhan buku manajemen pendidikan ini memberikan pemahaman yang cukup lengkap mengenai berbagai aspek pengelolaan pendidikan, mulai dari konsep dasar manajemen hingga upaya peningkatan mutu pendidikan. Materi disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh pembaca, khususnya mahasiswa pendidikan. Menurut saya, buku ini sangat bermanfaat sebagai referensi untuk memahami bagaimana sebuah lembaga pendidikan itu dikelola, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan seperti minimnya kasus dan data terbaru. Isi buku tetap relevan dengan kebutuhan mahasiswa dan calon praktisi pendidikan. Buku ini juga memberikan pemahaman bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran, tetapi juga oleh manajemen yang baik dalam seluruh aspek pendidikan. Baik, sekian review dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.